Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvita Puspita Utami dengan NIM 08051382328089. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai analisis regresi, memprediksi dan memahami hubungan kompleks. Analisis regresi adalah alat statistik yang kuat untuk mempelajari dan memahami hubungan antara berbagai variabel. Dengan mengeksplorasi pola dan tren data, analisis regresi memungkinkan kita untuk membuat prediksi yang akurat, mengidentifikasi faktor-faktor penting, dan memperoleh wawasan yang mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Selanjutnya, memahami konsep dasar analisis regresi. Yang pertama, variabel dependen dan independen. Analisis regresi melibatkan setidaknya satu variabel dependen yang ingin diprediksi dan salah satu atau lebih variabel independen yang diduga mempengaruhi variabel dependen. Yang kedua, garis regresi. Garis regresi menggambarkan hubungan linier terbaik antara variabel dependen dan independen. Tujuannya adalah menemukan persamaan garis yang dapat digunakan untuk membuat prediksi. Yang ketiga, kekuatan hubungan. Analisis regresi juga mengukur kekuatan hubungan antara variabel yang diwakili oleh koefisien korelasi R. Nilai R berkisar antara -1 hingga 1, menunjukkan arah dan kekuatan hubungan. Tipe-tipe analisis regresi yaitu ada 3. Yang pertama itu regresi linier. Regresi linier adalah bentuk analisis regresi paling dasar yang mempelajari hubungan linier antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel dependen. Persamaan regresi linier dapat digunakan untuk membuat prediksi. Yang kedua itu regresi berganda. Regresi berganda memperluas regresi linier dengan melibatkan lebih dari satu variabel independen. Ini memungkinkan kita mempelajari hubungan yang lebih kompleks antara banyak faktor. Yang ketiga, regresi logistik. Regresi logistik digunakan untuk memprediksi variabel dependen kategoris seperti probabilitas terjadinya suatu kejadian. Ini sangat berguna dalam analisis risiko dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, mengevaluasi model regresi. Koefisien determinasi R². Koefisien determinasi mengukur seberapa baik model regresi cocok dengan data. Nilainya berkisar dari 0 hingga 1 dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan model yang lebih baik. Yang kedua, signifikasi statistik. Uji signifikasi statistik seperti uji Min T dan uji F digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel dependen secara signifikan memprediksi variabel dependen. Yang ketiga itu asumsi regresi. Model regresi harus memenuhi sejumlah asumsi statistik seperti normalitas, hemoskedastisitas, dan tidak adanya multikolinearitas. Pemeriksaan asumsi ini penting untuk memastikan validitas hasil. Yang keempat, validasi silang. Validasi silang adalah teknik untuk menguji seberapa baik model regresi dapat digeneralisasikan ke data baru. Ini membantu mencegah overfitting dan memastikan prediksi yang akurat. Nah, ini contohnya B1 sama dengan N X Y min X Y dan seperti itu. Selanjutnya, interpretasi hasil analisis regresi. Koefisien regresi menunjukkan perubahan rata-rata dalam variabel dependen untuk setiap unit perubahan dalam variabel dependen dengan memegang variabel lain konstan. Yang kedua, signifikasi statistik. Nilai P dan tingkat signifikasi statistik membantu menentukan apakah hubungan antara variabel dependen dan independen signifikan secara statistik. Yang ketiga, interpretasi praktis. Selain statistik, kita juga harus menafsirkan hasil dalam konteks praktis dan mengkaitkannya dengan teori dan pengetahuan domain yang relevan. Untuk aplikasi analisis regresi itu ada peramalan ekonomi. Analisis regresi digunakan secara luas dalam ekonomi untuk memprediksi tren ekonomi, permintaan pasar, dan dampak kebijakan. Selanjutnya, analisis medis. Dalam bidang kesehatan, analisis regresi membantu mengidentifikasi faktor risiko, memprediksi hasil perawatan, dan mengembangkan model diagnostik. Yang tiga, strategi pemasaran.
Analisis regresi dimanfaatkan dalam pemasaran untuk memprediksi penjualan, mengevaluasi efektivitas kampanye, dan menentukan harga optimal. Yang keempat, penelitian sosial. Dalam ilmu sosial, analisis regresi digunakan untuk mempelajari hubungan antara fenomena sosial, menguji teori, dan membuat kesimpulan kausal. Lalu batasan dan tantangan analisis regresi itu ada 3. Yang pertama, asumsi yang ketat. Model regresi memiliki sejumlah asumsi yang ketat seperti linearitas, normalitas, dan tidak ada multikolinearitas. Jika asumsi ini dilanggar, hasil analisis dapat menjadi bias dan tidak valid. Yang kedua, keterbatasan prediksi. Meskipun analisis regresi dapat membuat prediksi yang akurat, kemampuan prediksi terbatas pada kisaran data yang digunakan untuk membangun model. Ekstrapolasi di luar kisaran data dapat menghasilkan prediksi yang kurang akurat. Yang ketiga itu confounding dan kausalitas. Analisis regresi hanya dapat mengidentifikasi hubungan, bukan hubungan kausal. Faktor-faktor pengganggu confounding dapat mempengaruhi hubungan yang diamati dan harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Baiklah, kesimpulannya yaitu analisis regresi alat analisis yang kuat. Kelebihannya, memprediksi hubungan antara variabel, mengidentifikasi faktor-faktor penting, memperoleh wawasan yang mendalam. Keterbatasannya, asumsi yang ketat, keterbatasan prediksi di luar data, confounding, dan kausalitas. Untuk kesimpulannya, analisis regresi adalah alat analisis yang kuat dan fleksibel yang dapat digunakan dalam berbagai bidang. Namun, memahami asumsi, keterbatasan, dan interpretasi yang tepat sangat penting untuk memperoleh hasil yang valid dan berguna. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang jelas, saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.